bertumpul kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan dakwah juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan suci Ramadan dan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, bersama saya Tisa Karolina sebagai pembawa acara TV ini. Nanti kita akan ditemani oleh narasumber dan juga bintang tamu nih yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani untuk kita semuanya ya, yang tentunya manfaatnya banyak sekali, besar sekali untuk kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Oke, kalau begitu kita siap nih, kita akan mulai untuk sesi yang pertama. Pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah hidup itu adalah ujian. Wah, menarik sekali nih ya. Untuk itu telah hadir bersama kita hari ini ada Ibu Hajah Syarifah Naila Raguar Al-Jufri SAGMH yang akan membahas lebih lanjut ini terkait dengan tema kita hari ini ya. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil mengenai beliau. Beliau ini adalah Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Beliau juga adalah tenaga ahli DPR RI Komisi 8 dan beliau juga pembimbing profesional untuk haji dan umroh. Selama bulan suci Ramadan ini tentu saja aktif untuk memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat. Kita senang sekali nih hari ini beliau mau meluangkan waktunya hadir menemui saya dan juga pemirsa Bamusi TV untuk sharing seputar tema kali ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Ibu Naila. Assalamualaikum Bu Naila. Aduh, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Makin cantik, makin seger nih kayaknya ya. Padahal puasa tapi kelihatannya kok makin hebring gitu kayaknya nih Bu. Berkah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Puasa lancar Bu. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah, apalagi udah deket-deket Lebaran ya. Insyaallah semuanya kita menang nanti di penghujung Ramadan nanti. Amin. Terima kasih sudah menghadiri di sini. Ketemu lagi sama Tisa dan juga pemirsa Bamusi TV. Kita kali ini membahas tema yang ini kadang-kadang ya, kalau kita membahas tema ini ya, ada yang kalau orangnya positif tuh semangat gitu kan ya. Tapi kalau orang yang kurang positifnya jadi bikin down gitu kan Ibu Naila ya. Tema kita adalah hidup adalah ujian. Nah, kita tahu bahwa semua orang hidup di dunia ini kadang-kadang kalau yang dapat senang, kalau dapat yang sedih gitu. Tapi emang benar nih Bu Naila nih, kita ditugasi di dunia ini, lahir di dunia gitu, lahir dari kecil sampai dewasa, itu emang benar hidupnya cuma ngejalanin ujian aja dari awal sampai akhir ya Bu Naila. Coba boleh diceritakan Bu Naila, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan juga pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah. Amin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Amin. Ramadan. Insyaallah. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah hidup penuh dengan ujian. Ujian atau pencobaan yang kita hadapi di dunia ini itu adalah sebuah keniscayaan atau sunnatullah. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Dia menciptakan manusia ini penuh dengan ujian. Sejauh mana kita bisa menerima, kita bisa ridha dengan ujian itu sendiri. Ujian itu sendiri kita tidak bisa memilih. Kita mau ujian yang ini, kita mau ujian yang ini. Kita nggak bisa pesan ya, nggak bisa request ya. Sedangkan ujian itu sendiri ada dua macam. Ada ujian yang dalam bentuk kesulitan, ada ujian yang dalam bentuk sebaliknya, misalnya kebaikan. Kebaikan itu adalah ujian. Jangan mengira bahwa ketika kita diberikan harta kekayaan, kita diberikan hidup yang mapan, sehat, penuh dengan jabatan, itu bukan ujian, itu juga ujian. Begitu pula sebaliknya,
ketika kita diberikan kemiskinan, kesulitan, kesempitan, sakit, bencana, itu juga ujian. Jadi ujian itu ada dua macam. Ada ujian dalam bentuk keburukan dan ada ujian dalam bentuk kebaikan. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan, aku bukannya khawatir dengan umatku ketika diuji dengan kemiskinan, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika umatku diuji dengan kenikmatan. Qalilan ma tashkurun, mereka tuh sedikit sekali yang bersyukur. Bahkan mereka pada saat diuji dengan kebaikan ini. Nah, diujikan dengan kebaikan, harta yang banyak, jabatan, kehidupan yang terhormat, sehat. Mereka lengah dengan ujian tersebut. Ada sebuah kisah dari sebuah ujian, yakni ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Dia berjalan di padang pasir di Mesir. Dia melihat ada gubuk yang sudah, ya namanya gubuk ya, reok gitu ya. Gubuk. Di dalamnya ada orang tua. Ada orang tua yang tidur, dia lumpuh. Lengannya ini sudah bengkak, kakinya juga bengkak, matanya buta, telinganya kurang dengar, tapi lisannya masih selalu berzikir. Dia selalu berpikir, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Padahal kondisi dia udah, kalau kita bisa bilang, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Kondisi dia sudah sangat parah, tetapi dia masih bisa bersyukur kepada Allah. Lalu Abdullah bin Muhammad ini bertanya, apa yang engkau syukuri dari nikmat yang engkau peroleh? Tangannya bengkak, kakinya bengkak, mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar gitu ya. Dari mana nih sudutnya bisa bersyukur gitu ya Bunda Ella ya? Makanya Abdullah bin Muhammad itu bertanya, apa yang engkau syukuri atas nikmat yang diberikan kepada Allah? Lalu dia menjawab, saya bersyukur karena lisan saya masih bisa berbicara dan lisan saya masih bisa berpikir. Tidak ada bencana yang menghantam saya di sini, tidak ada banjir. Coba kalau seandainya langit ini runtuh, maka binasalah saya. Dan saya juga bersyukur karena saya diberikan anak yang soleh, yang selalu mengantarkan saya pergi berwudu dan menyuapi saya makanan. Ya Allah. Tapi sudah 3 hari ini, saya tidak bertemu dengan anak saya. Bisakah engkau membantu saya untuk mencarikan mencari anaknya? Iya. Lalu Abdullah bin Muhammad ini menyanggupi kepada bapak pemilik gubuk tadi. Iya. Lalu dia pergi mencari. Di tengah jalan dia melihat ternyata anaknya dimakan oleh binatang buas. Masya Allah, dimakan binatang buas. Dia kebingungan, gimana nih caranya nyampe ini? Gimana? Lalu dia pergi menemui si bapak pemilik gubuk tadi. Dia bertanya kepada si bapak, wahai bapak, apakah engkau mengenal Nabi Ayub? Dia bilang, iya, saya mengenal Nabi Ayub. Apakah engkau juga mengetahui apa cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub? Iya, beliau sakit dan beliau bersabar. Terus ditanya lagi, ketika beliau ditinggalkan anak-anaknya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Terus orang tua ini menjawab, dia juga sabar. Lalu balik, si bapak itu nanya kembali, bagaimana, apakah engkau sudah menemukan anak saya? Lalu Abdullah bin Muhammad menjawab, wahai bapak, semoga Allah memberikan kau rasa sabar dan rasa tabah. Anakmu sudah dimakan oleh harimau, oleh binatang buas. Lalu bapak itu menjawab, alhamdulillah, saya diberikan anak yang dalam keadaan baik, soleh, bukan dalam keadaan maksiat, bukan meninggal dalam keadaan maksiat. Saya bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Lalu dia menghela nafasnya, menarik nafasnya panjang, dan dia pun meninggal. Ya Allah, aduh Bu, merinding aku dengar ceritanya. Baik, kalau gitu ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini bagus sekali ceritanya. Jadi Masya Allah ya, pemirsa Bamus TV, di tengah-tengah himpitan kehidupan kita, di tengah-tengah ujian yang sedang kita hadapi atau sedang kita alami, ternyata memang ada sisi atau ada sudut yang
masih bisa kita mengucapkan rasa syukur seperti yang tadi dikisahkan sama Ibu Naila tadi ya. Kita nanti akan balik lagi untuk mendengarkan kisah selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Hajah Syarifah Naila Raguan Al-Jufri SAGMH nih ya, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan juga di-like serta di-komen YouTube channel dari Bangmusi TV sekarang juga ya. Setelah itu saya juga mau ajak nih pemirsa Bangmusi TV untuk bisa menyaksikan cuplikan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti saya dan juga Ibu Naila akan kembali lagi. Pemirsa Bangmusi TV, masih bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber saya ada Ibu Naila di sini, masih membahas tema yang sama yaitu hidup adalah ujian. Wah, tadi segmen 1 kita udah sempet nih diceritain sama Bu Naila kisah yang bagus sekali bahwa ada seorang tua begitu ya di dalam rumah yang gubuk yang reot gitu, tapi di dalam kehimpitan hidupnya masih bisa bersyukur. Tadi terakhir sampai ceritanya beliau ini diceritakan sama Abdullah bin Muhammad bahwa anaknya itu dimakan binatang buas gitu ya. Tapi dalam kondisi begitu aja masih bisa bersyukur bahwa mereka dikisahkan tetap mengucapkan alhamdulillah bahwa anaknya meninggal tidak dalam keadaan maksiat, tapi justru ingin mencari nafkah buat orang tuanya. Ya kan ya? Dan terus akhirnya dia bagaimana cerita selanjutnya Ibu? Akhirnya setelah disampaikan, dia kan berbangga tuh punya anak yang seperti itu. Lalu dia menarik nafas, menghela nafas. Setelah itu dia pun meninggal. Masya Allah. Abdullah bin Muhammad ini kebingungan karena dia sendiri di padang pasir. Saya harus gimana ini mengurusin jenazah. Lalu dia membuka jubahnya untuk ditutupkan jenazah. Tiba-tiba dia melihat dari kejauhan ada orang mengendarai kuda, ada 4 orang mengendarai kuda menuju ke rumah itu, menuju ke gubuk itu. Ketika sampai, orang itu bertanya, apa yang terjadi? Lalu Abdullah bin Muhammad menjelaskan, dia jelaskanlah bahwa orang ini meninggal dan seterusnya ya. Tapi dia sendiri tidak mengenal siapa sebenarnya bapak ini. Lalu 4 orang dari yang mengendarai kuda itu meminta untuk dibuka jenazahnya. Siapa tahu ada yang mengenal di antara kita. Gitu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini membukalah jubah penutup mayat tadi ya, jubahnya dari jubahnya itu. Lalu mereka mencium jenazah ini. Terus si Abdullah bertanya, apakah kalian mengenal bapak ini? Mereka menjawab, ini adalah sahabat Rasulullah. Ini adalah sahabat dari Ibnu Abbas. Bernama Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah ini pernah ditawarkan oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Hakim itu qadhi. Tapi Abu Kilabah ini menolak jabatan itu karena dia merasa untuk menjadi seorang hakim ini berat. Tanggung jawabnya berat, resikonya berat. Apalagi kalau kita memberi keputusan yang salah. Betul. Jadi Abu Kilabah ini menolak. Lalu para yang mengendarai kuda tadi bilang, ini adalah wajah orang yang selalu bersujud kepada Allah, wajah orang yang selalu menundukkan kepalanya ketika dia melihat maksiat, dan wajah yang selalu terjaga sholatnya ketika dikala orang lain sedang tidur. Lalu mereka sama-sama memakamkanlah jenazah Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah salah satu contoh dari orang yang mendapatkan ujian, dan beliau tetap sabar dan mampu melihat apa kenikmatan yang masih dimiliki oleh Abu Kilabah itu sendiri.
Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Jarang gitu manusia seperti Abu Kilabah ini ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang seperti beliau ini ya, Bu Naila ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi sudah diceritakan mengenai tentang ujian gitu. Bahwa memang manusia lahir di dunia ini punya ujian. Ujian itu ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesulitan. Namun sebenarnya hakikat dari ujian itu sebenarnya apa sih yang kita dapat, maksudnya rewardnya gitu? Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita dengan berbagai macam hal? Bisa diceritakan Bu Naila, silakan. Orang yang mendapatkan ujian itu, yang pertama adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukti bahwa tanda Allah itu cinta dikasih ujian. Cinta kepada dia, maka dia diberikan ujian. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya di dunia ini? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang paling berat cobaannya di dunia ini adalah para nabi dan para rasul. Setelah itu adalah para ulama dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ketika orang itu diuji oleh Allah, lalu dia ridha, dia ikhlas dengan ujiannya itu, Allah akan semakin sayang pada dia dan memuliakan dia. Ya, Masya Allah. Jadi kita jangan justru jadi depresi gitu ya, jadi sedih, jadi berkecil hati ketika kita dapat cobaan yang banyak, kayak seakan-akan kok kayak nggak selesai betul-betul gitu ya Bu Naila ya. Biasa kita juga kan melihat orang ini ulama, orang ini ibadah terus, oh dia masih diuji ya. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal itu menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya yang diuji itu. Yang kedua adalah ketika seseorang itu diuji, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Karena ketika dia diuji, dia tahu bersyukur. Ya, benar. Dia masih bisa melihat sosok positif yang ada pada dirinya. Ya. Dia masih bisa melihat ke bawah, saya masih bisa seperti ini. Saya masih bisa melakukan ini. Masih mampu melihat hal yang positif di balik setiap ujian. Maka seluruh amal ibadahnya itu bertambah, dan itu akan disebut dengan menambah ketakwaan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang itu diuji adalah orang yang akan menggugurkan dosanya atau mengurangi dosanya. Bahkan ketika kita berjalan lalu kita kena duri, duri kan sakit ya, sakit banget. Terus kita mengeluarkan duri itu dan menahan sakit itu pun sudah menggugurkan dosa. Itu baru duri ya. Gimana kalau kita dikasih cobaan-cobaan lainnya ya Bu Naila ya? Bagaimana ketika seseorang itu diberikan ujian yang berat, sakit, yang lama, maka itu akan mengurangi dosanya dan mensucikan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pula ketika orang itu diuji, dia bersabar, dia ikhlas, dia juga bersyukur, maka tentunya itu akan merupakan jalan mulus baginya untuk menuju ke surga. Masya Allah, nikmat banget ternyata ya kalau kita bisa mengambil hikmah di balik setiap ujian atau setiap cobaan begitu ya. Jangan hanya melihat dari sudut pandang yang negatif saja begitu ya, tapi ternyata memang kita harus lihat dari sisi positifnya, bahwa ada banyak sekali hikmah di balik ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, luar biasa sekali. Pertanyaannya kadang ada orang yang merasa begitu diuji dengan cobaan yang berat, sudah merasa bahwa hidupnya ini berakhir. Padahal dia tahu bahwa setiap ujian itu pasti akan ada solusinya. Itu ujian itu diciptakan satu paket dengan solusinya. Oke, kalau gitu nanti kita akan bahas ya Bu Naila ya. Sekarang ini saya akan kembali lagi kepada pemirsa Bamsu TV nih. Ini pembahasan kita makin seru banget nih sama Bu Naila ini nih ya, tentang hidup adalah ujian. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata kita harus mengambil hikmah di balik ujian itu, karena di balik sebuah ujian Allah kasih banyak sekali rewardnya. Ada penggugur dosa, itu adalah juga bukti tanda cinta Allah kepada kita dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum kita lanjut lagi ngobrol dengan Ibu Naila, jangan lupa untuk pemirsa Bamsu TV untuk di-share, di-subscribe, di-like, dan juga di-komen YouTube channel Bamsu TV sekarang juga. Dan kini saya akan ajak pemirsa Bamsu TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Bu Naila akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana.
acara Ngaji Bang Musi bersama saya Tisa Carolina selaku pembawa acara, dan juga narasumber kita ada Ibu Naila ya, yang aduh ini temanya luar biasa sekali, bahwa hidup adalah ujian. Tadi di segmen kedua kita sudah membahas nih, kenapa sih manusia itu diuji, apa sebenarnya sih hikmah dari ujian ini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Naila bahwa ujian ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ya, bukti sayang Allah kepada kita, dan juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Selain itu, apalagi sih Bu hikmah dari ujian ini Bu, selain tadi bisa menggugurkan dosa, lalu juga bukti tanda cinta Allah kepada kita, apalagi Bu hikmahnya Bu? Allah akan mengangkat derajat orang yang sudah diuji oleh Allah. Masya Allah. Jadi diuji dulu, setelah itu Allah akan mengangkat derajatnya. Kayak kita mau naik kelas gitu ya, misalnya kayak dari kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujiannya, kelas 2 naik kelas 3 dari SD ke SMP ada ujiannya, gitu ya Bu ya? Bahkan setelah itu kita diujian lagi, apakah kita lulus atau tidak. Begitu kita lulus, kita naik derajat kita untuk melanjutkan ke yang lebih jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula ketika manusia menghadapi cobaan dan dia mampu menjalani cobaannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ridha, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan dalam kehidupan di dunia ini saja, ketika seseorang itu mempunyai jabatan yang tinggi, semakin tinggi anginnya pun semakin kencang. Bener, badainya kencang banget Bu, ya kan, ada aja nih ya kan omongan miring kiri dan kanan gitu kan ya. Jadi memang hakikat orang hidup seperti itu ya Bu ya. Seperti ini kan tadi Ibu sudah membahas mengenai ujian. Tapi kalau kita lihat Bu ya, katanya semua orang dikasih ujian, tapi kok kayaknya ujiannya beda-beda ya. Si A dapat ujian begini, si B dapat ujian begini, si C dapat ujian begini, semuanya nggak ada yang sama gitu. Padahal sekian banyak nih miliaran orang di dunia ini, berarti ujiannya beda-beda. Nah itu kenapa nih Bu Naila nih? Setiap manusia itu akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah sudah menakar, seseorang ini ujiannya seperti ini, orang yang ini ujiannya seperti ini, disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan keimanannya. Allah akan menguji setiap hambanya dengan sesuai kemampuannya. Jadi tidak usah khawatir, karena setiap ujian yang diberikan kepada hambanya itu sudah satu paket dengan solusinya. Makanya disebutkan inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan, maka kita akan menemukan kemudahan. Makanya biasanya kita mendengarkan kata akan indah pada waktunya. Benar. Jadi nggak usah khawatir begitu ya, pada saat kita menghadapi ujian itu pasti sudah ditakar nih sama Allah. Nggak mungkin kalau kita nggak bisa ngelewatin ujian ini gitu ya. Cuma memang mungkin butuh proses. Karena tadi seperti Ibu Nana bilang, indah pada waktunya gitu ya. Nah, indah dan satu paket. Setiap ada kesulitan, satu paket dengan solusinya. Jadi bukan diberikan masalah lalu tidak ada solusinya, pasti ada satu paket. Pasti ada solusinya. Jadi makanya kita disebutkan inna ma'al usri yusron gitu ya. Cuma kan kadang-kadang kita udah pesimis duluan, namanya manusia ya Bu ya. Datanglah nih cobaan sama kita ya, udah stres duluan, udah pusing duluan. Ini gimana caranya supaya kita nggak pusing dan nggak terlalu fokus sama ujian-ujian kita, tapi memikirkan bahwa ternyata ada hikmahnya nih pasti di balik ujian ini. Makanya ketika kita mendapatkan ujian, kita jangan menghilangkan diri terhadap zikir. Itu harus tuh ya. Dengan berzikir kita menenangkan diri. Kita akan selalu berzikir dan selalu melihat bahwa setiap ujian itu ada hikmah di baliknya. Dan kita juga ingat bahwa ketika orang yang diuji itu berarti orang yang dicintai oleh Allah. Iya benar. Meningkatkan ketakwaan kita diangkat derajat kita. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa ketika kita diuji, kita harus lebih banyak beristighfar. Kita harus lebih banyak berzikir. Nah, dengan kita berzikir, dengan kita beristighfar, maka kita akan menenangkan diri kita. Dan kita juga yakin, insya Allah setiap ujian pasti ada solusinya. Nah, ada nggak sih ini Bu Naila doanya ya supaya kita kan nggak mungkin kita dihindarkan dari cobaan, nggak mungkin ya. Paling nggak pada saat kita mendapatkan cobaan kita bisa menghadapinya dan cobaannya tuh gak berat-berat banget gitu. Ada nggak sih doanya Bu Naila? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi doa ini meminta kepada Allah
ya Allah mudahkanlah segala cobaan-cobaan yang kami hadapi. Ketika kami lupa, tolonglah kami ini jangan dicoba dengan cobaan yang berat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Dan jangan kami diberi cobaan seberat orang-orang pada zaman dulu. Karena seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi, para rasul, para ulama. Mereka tuh cobaannya jauh lebih besar. Oh, Masya Allah. Termasuk tadi seperti Abu Kilabah. Iya, berarti itu sahabat Nabi itu iya. ya. Sahabat Nabi aja dikasih cobaan sebegitu besarnya aja masih dicari-cari gimana bisa bersyukur begitu ya. Itu sebenarnya pelajaran buat kita, bahwa ketika kita mendapatkan cobaan, kita harus melihat ternyata masih ada orang yang dicoba yang lebih susah, yang lebih sulit, dan selalu berdoa. Iya, Masya Allah. Wah, terima kasih banyak nih Bu Naila, cerita-ceritanya sangat menginspirasi sekali. Apalagi tadi yang sudah disampaikan sama Bu Naila. Wah, ini bagus banget nih, mudah-mudahan punya banyak manfaat buat Tisa dan juga seluruh pemirsa Bamus TV. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Naila yang sudah mau meluangkan waktunya hadir di sini bertemu saya dan juga pemirsa Bamus TV, sharing sama kita di sini. Mudah-mudahan dilancarkan juga urusan-urusannya Bu Naila semuanya. Apalagi kita sudah mau di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan kita sampai di hari kemenangan, insya Allah bisa berjumpa dengan seluruh keluarga, bisa silaturahmi nanti. Dan semoga kita juga tergolong orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya Allah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan kesabaran ketika kita diuji. Amin, amin. Dan kita diangkat derajatnya. Amin, karena insya bisa Allah. melalui cobaan-cobaan ini dengan baik. Baik, terima kasih banyak ya Bu Naila ya. Mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat terus buat Bu Naila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik pemirsa Bamus TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali nih ya ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Naila hari ini bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga pemirsa Bamus TV dimanapun berada yang selalu setia bersama dengan kami. Pemirsa Bamus TV, jangan lupa ya untuk mengikuti sosial media dari Ibu Hajah Syarifah Naila Ragwan Al-Jufri SAGMH, Facebooknya, Instagramnya, dan juga YouTube channelnya. Nah, tentu saja juga nih jangan lupa, ayo yang belum subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel dari Bamus TV, ayo segera lakukan sekarang juga agar menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian acara. Kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tisa Karolina dan juga narasumber saya hari ini mohon undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.